Ini nih yang lebih gila lagi ya. Penjual pecel lele di pinggir jalan, kalian tahu kan penjual pecel lele dianggap masuk dalam tindakan pidana korupsi. Makin keren ya. Kita simak videonya. Penjual pecel lele masuk dalam tindak pidana korupsi. Aduh ya. Nih beritanya. Ini beritanya. Ada di Detik News. Duduk perkara penjual lele lucu bisa ini dijerat negara ya. tipikor muncul di sidang MK Mahkamah Konstitusi. Tuh, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup. Nggak habis pikir, sumpah. Jadi kalimat tersebut muncul dalam suatu sidang di Mahkamah Konstitusi. Ada seorang ahli atau pakar hukum yang mengemukakan pendapat tersebut, bahwasanya penjual pecel lele itu memperkaya dirinya sendiri dan juga merugikan negara. Karena dia, penjual pecel lele ini, untungnya diambil sendiri, tidak disetorkan ke negara. Lalu yang kedua, dia jualan di atas trotoar dan itu melanggar tata tertib daerah ataupun negara. Macam-macam yang dibahas. Inilah yang saya takutkan ketika sekarang ini orang-orang semakin pandai, semakin menganalisa berbagai macam undang-undang dengan nalurinya sendiri. Intinya di situ undang-undang yang sudah berlaku, yang sudah ditetapkan, diterjemahkan dengan maksud kebutuhan atau kepentingannya sendiri-sendiri, yang akhirnya dikacau seperti ini. Jadi ya cukup miris. Tidak heran kalau kemarin Menkeu atau Sri Mulyani yang terhormat ini membuat statement bahwa negara ini sudah rugi 30 sekian triliun karena memang banyak sekali masyarakat yang tidak membayar pajak dan juga tidak melaporkan hasil kekayaannya. Hal-hal seperti ini yang akhirnya membuat masyarakat ini semakin resah, semakin takut dan juga semakin tidak nyaman, karena apapun yang mereka lakukan, apapun yang masyarakat lakukan ini semata-mata akhirnya nanti kembali juga kepada setoran pajak. Kapan hari juga viral, sebuah angkringan di daerah Solo itu juga dimintai pajak setiap bulannya kurang lebih puluhan juta. Padahal itu adalah sebuah warung angkringan, bukan restoran mewah yang seperti kita lihat di jalan-jalan protokol seperti itu, bukan. Itu adalah warung angkringan, tetapi di situ didatangi atau diberikan surat bahwasanya setiap bulan harus menyetorkan pajak kurang lebih belasan hingga puluhan juta lah. Jadi ya wajar kalau mereka atau rakyat-rakyat masyarakat ini akhirnya menyuarakan keresahan-keresahannya. Lantas apakah tidak boleh kita masyarakat itu mengeluh kesah, lalu juga keberatan dengan aturan-aturan yang selama ini bahkan juga tidak berpihak ke masyarakat. Suatu contoh yang sekarang ini lagi ramai juga di daerah Pati, itu kepala daerahnya menaikkan pajaknya, pajak bumi dan bangunannya itu 280%. Luar biasa kan? Jujur, untuk masalah perpajakan dan lain-lain seperti ya. Gimana menurut kalian teman-teman tentang kebijakan ini? Enggak, pertanyaan aku gini teman-teman ya. Tindakan korupsi dari mananya coba? Itu orang cari nafkah, cari duit pak, cari ini nih, cari makan pak, bukan korupsi dia. Ya, menurut kalian gimana tentang kebijakan ini? Coba tulis di kolom komentar, oke? Terima kasih bagi nonton, jangan lupa komen dan di share juga sebanyak-banyaknya biar yang lain pada tahu. Assalamualaikum.